Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Wow, puji nama Tuhan semuanya. Shalom. Saudara, firman Tuhan dalam Mazmur 150 ayat 2 saya bacakan. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Saudara, kita percaya hari saudara bahwa apapun yang kau alami hari-hari ini, percayalah engkau punya Allah yang besar, Allah yang hebat. Amin saudara. Bolehkah sama-sama kita bangkit berdiri saudara?
Lihat kanan kirimu, katakan kita punya Tuhan yang besar. Yes, amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besar namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita, bersama terpujilah terbukti kuasanya, Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Yang percaya katakan amin. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Mari bersama katakan saudara. Say. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besar namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Mari bersama katakan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Amin. Dia menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Siapa namanya? Yesus Allah berkuasa. Mari tepuk tangan semua bagi Tuhan. Kami bersyukur ada Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Katakan. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah. Sekali lagi saudara ya. Mari dengan segenap hatimu. Sampai tepuk tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah
kemuliaan, segala hormat, segala pujian kami mau naikkan ke dalam satu nama, Yesus Kristus. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita deklarasikan tahun 2025 adalah tahun penuaian. 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 Kami percaya Tuhan, di tahun ini ladang telah menguning dan siap untuk dituai. Setiap kami akan dipakai sebagai penjangkau jiwa-jiwa. Firman Tuhan akan mengetuk setiap hati. Hati yang keras telah Engkau bukakan ya Tuhan. Dan jiwa-jiwa ini akan dimenangkan untuk kemuliaan nama Yesus. Kami membawa ya Tuhan bangsa Indonesia, bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Terkhusus kami mau membawa untuk Bapak Presiden Wakil Presiden kami, Bapak Prabowo Sawakil ya Tuhan, Bapak Gibran. Kiranya Tuhan yang terus memakai dan menuntun kedua hamba-Mu dengan hikmat dan marifat-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat semuanya berasal daripada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau membawa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pak Niko, dan Gembala CK7 kami, Dr. Yanto. Kiranya Tuhan yang terus memberkati dan menuntun kedua hamba-Mu. Biarlah Engkau terus pakai sebagai pembawa api Pentakosta ketiga dari bangsa Indonesia bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan pakai dalam pengembalaannya untuk menjadikan kami umat yang layak di hadapan-Mu. Engkau yang terus memberkati keluarga besarnya dan kesehatannya dengan berlimpah-limpah. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas generasi Yeremia yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membangkitkan generasi kami jadi generasi yang takut akan Tuhan, yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, yang tidak kompromi pada dosa. Ya Bapa, kami percaya Tuhan, setiap kami ya Tuhan telah Engkau sertai langkah-langkahnya ya Tuhan. Bila melalui kehidupan kami banyak orang-orang yang diubahkan dan bisa membawa transformasi bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa Indonesia, bahkan sampai bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan. Kami hanya mau alaskan ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kembali kami rindu menyambut, adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ? Boleh lambaikan tangannya. Adakah yang baru pertama kali hadir? Ada di kanan saya, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang ada di depan layar. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan dukungan doa, Bapak Ibu Saudara dapat menghampiri counter doa yang ada di depan ruang ibadah. Nanti akan ada pengerja-pengerja pelayan-pelayan Tuhan yang akan membantu mendoakan. Baik, kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Tim multimedia dipersilakan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 20 Juli 2025 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Brother Rita Arifin. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kid Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and yang couple service.
Kanker gastrointestinal adalah istilah yang mengacu pada sekelompok kanker yang mempengaruhi saluran pencernaan dan organ terkait seperti kerongkongan, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan hati. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gastrointestinal cancer, apa saja gejala-gejalanya, serta bagaimana penanganannya, mari hadir dalam ibadah Cancer Ministry hari Sabtu 19 Juli 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan narasumber Dr. Xiang Yep Heng On dari Singapura dan Dr. Astrid Francisca Padang. Bertempat di Integrity Convention Center ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan serta peneguhan nikah, dapat menghubungi counter sekretariat masing-masing cabang atau dapat dilihat di www.gbprj.org. Unit pengajaran bidang BPN CK7 kembali membuka kelas BPN onsite dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 26 September 2025 setiap hari Jumat. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 29 Juni sampai dengan 20 Juli 2025. Bagi Bapak Ibu yang akan melangsungkan pemberkatan nikah, harap dapat segera mendaftarkan diri, dapat melalui www.gbprj.org atau dapat juga menghubungi counter sekretariat di masing-masing cabang. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Engkau Allah kami yang besar, Engkau yang awal dan yang akhir. Kami mau naikkan penyembahan kami yang terbaik, because you are worthy to be praised.
are worthy to be praised. Oh, you are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are
Tuhan. Kami menikmati momentum ini Tuhan. Kami menyembah Allah yang besar dalam hidup kami. Mari saudara, apapun yang kau hadapi hari ini saudara, pandang Tuhan saudara. Pandang Tuhan yang besar. Hari ini saat engkau menyembah Tuhan, engkau sedang meruntuhkan tembok-tembok yang membelenggu hidupmu saudara. Mari angkat suaramu sembah Tuhan saudara. Yes. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Ramaya syara lama Bapa. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Katakan Hosana. Kami angkat tangan kami tuh. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang besar, yang dahsyat saudara. Mari bersama-sama katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, amin, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan. Katakan terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Katakan Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Hosana, terpujilah
terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Kau di tempat yang maha tinggi Tuhan.
yang baik, selamat sore Allah kami, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih Bapak untuk pertemuan kami pada hari ini bertemu dengan Engkau. Kami percaya itu bukan secara kebetulan tapi ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kesehatan, terima kasih damai sejahtera, terima kasih sukacita, terima kasih berkat Tuhan yang tidak habis-habisnya. Bapak yang baik, sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu melalui mulut bibir hamba-Nya Tuhan. Aku sangat percaya dengan aku yang sangat terbatas, tapi Tuhan yang ditinggikan, Tuhan dimuliakan Engkau segala-galanya. Biar kami boleh duduk manis mendengar dan juga fokus mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini ada satu kekuatan baru, ada satu penghiburan, ada satu kepastian, ada satu jaminan, ada satu keselamatan, ada satu penyertaan Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati CK7 Bapak, berkati Dr. Yanto dan Ibu Olivia dan juga seluruh keluarga besarnya. Berkati juga untuk WL Singer yang luar biasa, berkati seluruh pengerja dan juga jemaat yang hadir pada hari ini. Dan aku secara pribadi tidak ada yang lebih. Kalau aku masih boleh naik ke altar-Mu yang kudus, semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan, Engkau segala-galanya Allah kami. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Shalom. Thank you semuanya, thank you semuanya. Shalom semuanya, bagaimana? Sudah masuk sekolah? Masuk sekolah. Sudah mulai libur, sudah selesai ya? Oke, selesai, siap dengan firman Tuhan? Kita buka ya dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Ini ayatnya cukup panjang, tapi saya percaya kita perlu dengar semuanya supaya kita dapat pesan Tuhannya semakin mantap ya. Oke, siap semuanya? Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 30 sekian saya akan baca. Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ada ya tulisannya? Belum ada? Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayat, ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan padanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata padanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu padanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tapi ayah itu berkata pada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruan dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan berkata kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu katanya keluar, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia yang telah hilang dan didapat kembali. Sampai di sana firman Tuhan. Waktu engkau dan saya baca kisah ini, saya percaya semua kita pernah baca kisah ini, betul? Ya, ini tentang anak yang hilang, betul ya? Nah, kita tahu pasti anak yang hilang ini adalah siapa, Bu Indri? Si bungsu, betul? Karena dikatakan dia minta harta daripada papanya, kemudian dia berfoya-foya dengan pelacur, dan kemudian akhirnya dia bangkrut, dan akhirnya dia bekerja, dan akhirnya hanya makan ampas babi pun dia tidak diberikan. Hidupnya melorot dari mulai atas, terjun payung ke bawah. Ini anak pasti hancur. Betul? Menurut kita ini anak pasti akan hancur hidupnya. Pertanyaan kita, betulkah ini anak hancur? Awalnya memang betul.
Karena kelakuannya sendiri, betul, sampai pertengahan. Hidupnya semakin parah, semakin suram. No future istilah gaulnya. Tapi akhir ceritanya kita lihat. Dia diterima kembali oleh Bapa. Diberikan cincin, diberikan jubah, diberikan kasut. Ini berbicara tentang apa? Mendapat kasih karunia Tuhan. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Ini yang luar biasa tentang Allah kita. Kalau dunia gak mungkin seperti ini. Kita sudah bikin susah, kita kerja di perusahaan. Kalau kita sekarang mungkin mengambil uang perusahaan, wah rame ceritanya. Gak mungkin diterima, apalagi dikasih kasut, dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih makanan yang paling enak. Gak mungkin, betul. Inilah Bapa kita yang luar biasa. Siapapun engkau di tempat ini, betul. Siapapun kita di tempat ini, betul. Kalau mau jujur, ini cerita hampir mirip dengan penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus. Coba buka Lukas 23, ayat 41-43, betul. Waktu itu ada 2 orang penjahat, betul. Yang kanan dan yang kiri. Dan yang satunya bilang begini, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau dan aku bersama-sama di dalam Firdaus. Coba kurang apa lagi ini? Ini penjahat. Kalau zaman perjanjian lama dan baru, kalau sampai orang disalibkan itu adalah orang yang penjahat kelas kakap. Mungkin dia teroris, mungkin dia perampok, pembunuh habis-habisan, pembunuh berantai. Intinya ini orang sangat jahat. Tapi lihat apa yang terjadi. Waktu dia datang pada Tuhan, dia bilang, Yesus nanti kalau engkau sudah di Firdaus ingat aku ya. Apa kata Tuhan? Apa Tuhan bilang, gila loh bisa berani-beraninya ngomong? No, Tuhan katakan hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Si penjahat mendapat kasih karunia, si bungsu mendapat kasih karunia. Ini bicara tentang pengharapan. Di tempat ini mungkin kita gak lebih daripada si bungsu. Kita pernah melakukan banyak kesalahan. Saya percaya setiap kita gak ada yang sempurna, betul. Ibu Indi jujur, saya adalah si bungsu. Yang terus terang hidup saya sangat gak benar. Pak Ari suami saya adalah si bungsu. Hidup kami penuh dengan banyak masalah, banyak dosa. Tapi perhatikan dikatakan akhirnya mereka ini mendapatkan kasih karunia Tuhan. Penghapusan dosa, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Apa kata kuncinya? Ini kata kuncinya. Buka Lukas 15 ayat 17 sampai dengan 18. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata padanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ya, ini artinya apa? Dia sadar akan kesalahannya. Dia sadar, kok hidupku jadi begini? Kenapa aku jadi hancur? Kenapa jadi seperti ini? Dia sadar, karena aku salah. Dia datang kepada Bapa, minta ampun, hancur hati. Bapa bereskan dosanya. Ini yang dilakukan oleh si penjahat. Artinya di hadapan Tuhan, dosa semerah kermiji pun yang kita lakukan, Tuhan bisa ampuni. Kata kuncinya hanya 2, sadari keadaan kita. Kedua, datang kepada Bapa. Kalau kita datang kepada dia, bayangkan waktu dia datang pada Bapak lihat dari jauh. Yang ngejar bukan dia loh, Bapak loh yang ngejar. Bapak kejar dia, Bapak peluk, Bapak kasih jubah, Bapak kasih kasut, Bapak kasih cincin. Dan dibilang berikan makanan yang terbaik bagi anakku. Allah kita Allah yang luar biasa. Apapun kesalahanmu, mungkin engkau pernah jadi pelakor di sini, mungkin engkau pernah berzina di sini, mungkin engkau pernah kawin cerai di sini, mungkin engkau pernah membunuh di sini, mungkin kita pernah masuk penjara berkali-kali. Apapun kesalahan kita, asal kita sadar dosa kita datang pada Bapa dengan hancur hati, semua dihapuskan. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Luar biasa, luar biasa. Kata kuncinya, menyadari kesalahan, datang pada Bapa, sampai kemudian mendapat pengampunan, mendapat belas kasihan, diberikan jubah dan kasut, betul? Persis seperti yang pernah dikatakan di ayat 10. Coba lihat ayat 10. Aku berkata kepadamu, ini kata Yesus. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Perhatikan baik-baik. Jiwa sangat penting di mata Tuhan. Jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Kalau di dunia ini mungkin masih dilihat, kalau jiwa yang kaya mungkin dianggap berharga. Kalau Tuhan enggak, mau engkau kaya, engkau miskin, engkau tua, engkau muda, engkau jelek, engkau cantik, siapapun kita berharga di mata Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini luar biasa, betul. Halo ya, dikatakan berharga. Nah ini pertobatan kita.
Makanya saya bersyukur, betul. Saya bersyukur juga. Saya adalah si bungsu yang terhilang dengan suami saya. Waktu kami menyadari kesalahan saya masih ingat 20 Mei 1999. Saya menyadari kesalahan saya bilang, Bapak ampunin aku mau kembali padamu. Sama Tuhan tinggal dibalikan tangan. Itu yang terjadi pada saya. Nah, perhatikan baik-baik. Sesudah engkau terima Yesus, sesudah kita terima Yesus dan percaya pada Yesus sebagai Tuhan. So what? Karena kasih karunia itu cuma-cuma. Kasih karunia itu gratis. Tapi apa sesudah dapat kasih karunia kita biasa-biasa saja? Berhela-hela saja? Santai-santai saja? Gimana gua saja? No, bapak-bapak, ibu-ibu. Buka Filipi 2. Supaya di tempat ini sudah engkau mendapatkan kasih karunia. Ada bagian yang harus saya lakukan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Waktu kita sudah menerima kasih karunia. Habis itu apa yang terjadi? Tunggu sampai Tuhan datang kedua kali, bukan santai-santai, bukan gimana gua, bukan sembrono lagi. Kita jaga keselamatan kita dengan apa? Takut dan gentar akan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Nah, pertanyaan sekarang. Keselamatan dikasihkan gratis, betul? Betul, tapi maafkan saya, seringkali kita menganggap enteng kasih karunia Tuhan. Gara-gara kacang merah bisa kita jual kasih karunia Tuhan. Kejadian Esau itu bukan kejadian legenda. Banyak orang Kristen dapat kasih karunia Tuhan, dapat pengampunan. Tapi dia jual murah gara-gara kacang merah. Apa kacang merah kita? Mungkin gara-gara cuan, gara-gara jodoh, gara-gara pekerjaan, gara-gara jabatan. Kita bisa jual lagi Tuhan Yesus. Makanya kisah tentang Esau itu bukan dulu. Banyak sekarang terjadi. Makanya hari-hari ini jangan sampai kita menjadi Esau di akhir zaman. Amin. Halo, kembali ke laptop. Apakah the end of the story dari Lukas 15 ini? Apa selesai habis itu? Jawabannya no. Kenapa saya berkata begitu? Karena ada 4 pemeran utama dalam kisah ini. Yang pertama adalah siapa? Allah. Dalam hidup kita ini selalu ada Tuhan di dalamnya. Walaupun kau tidak kenal Tuhan, Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Ini yang luar biasa, dan Tuhan itu bukan Tuhan yang ecek-ecek, Tuhan yang gak mau satupun kita binasa. Dia mau semua kita selamat. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Siapapun engkau, sejahat apapun engkau, Tuhan mau kita kembali kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua ada si bungsu, yang tadi kita bilang terhilang. Yang ketiga ada si sulung. Yang keempat ada si iblis. Karena iblis tidak pernah tinggal, tidak pernah keluar dari kehidupan orang-orang Kristen. Dia selalu ada untuk mengintip kita, karena dia tidak mau satupun kita selamat, betul? Tidak mau dia. Memang dia tidak kelihatan, tapi dia ada. Dan visi misi daripada si jahat, ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan. Dia gak pernah berubah loh, dia konsisten. Iblis itu konsisten, orang Kristen yang gak konsisten. Mana buktinya? Buka Yohanes 10 ayat 10a. Ini visi misi daripada si jahat. Makanya hari-hari ini kalau engkau menganggap iblis sudah gak ada lagi Bu Indri. Itu zaman dulu siapa bilang? Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jelas ini sampai hari ini iblis tidak pernah berubah. Target dia membunuh karakter kita. Target dia mencuri damai sejahtera kita. Target dia membinasakan masa depan kita. Maka kalau engkau dan saya tidak berjaga-jaga, kita jebol. Maka jangan santai ikut Tuhan. Maka jangan jalan ikut Tuhan. Jangan seperti istri Lot, jalan santai, jebol. Karena iblis ada dalam kehidupan kita. Ada 4 peran tadi. Pertama ada Tuhan yang mau menyelamatkan kita. Yang kedua ada si bungsu. Yang ketiga ada si sulung. Yang keempat ada si jahat. Karena dia tidak mau satupun kita binasa. Betul? Dia tidak mau satupun kita binasa. Makanya gak heran. Banyak orang Kristen akhirnya yang jebol karena ada peran si iblis yang kita tidak sadarin. Makanya terjadi ini. Buka Matius 19 ayat 30a. 3 kali bahkan 4 kali Yesus berkata hal yang ini. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dulunya berapi-api cari Tuhan. Dulunya begitu semangat cari Tuhan. Dulunya ibadah begitu antusias. Dulunya pelayanan luar biasa. Dulunya ikut doa puasa. Dulunya indah itu. Sekarang di mana dia? Karena iblis bukan iblis namanya bapak-bapak, ibu-ibu. Dia tetap ada. Ada selalu 4 peran dalam hidup kita. Ada Yesus, ada iblis, ada sulung, ada si bungsu. Kita akan lihat sekarang. Bagaimana sekarang yang akan kita lihat. Mari kita perhatikan, jujur. Betul? Iblis tahu bahwa dia gagal. Iblis tahu dia gagal. Dia kecewa berat, dia marah. Kenapa? Karena dia marah karena melihat si bungsu bertobat. Dia bilang kurang ajar, gua kalah sekali ini. Karena si bungsu bertobat, udah dikasih jubah, dikasih
kasut, dikasih cincin, dikasih makan bersama dengan Bapa di surga. Dia sudah kembali pada Bapa, yang terhilang sudah kembali. Dia marah, dia pikir gagal nih gua. Dia panggil semua ante-antenya, mari kita rapat penting, rapat paripurna, betul? Ternyata rapat paripurna bukan hanya di DPR MPR, iblis juga rapat paripurna. Apa yang dia katakan? Oke lah, kita gagal yang si bungsu, tapi kita tidak boleh gagal lagi kepada si sulung. Artinya apa? Targetnya adalah orang-orang yang nyatanya ada dalam gereja, pelayanan, itu yang dikejar sama iblis di akhir zaman ini. Si sulung ada di gereja, si sulung ada pelayanan, betul? Kita pikir udah aman, hati-hati dengan katanya roh kenyamanan. Karena target iblis oke. Kalau si bungsu gak gue dapat, minimal si sulung harus gue hajar. Dan si sulung kena jebakan. Mana buktinya? Mari kita lihat. Supaya di tempat ini, ya kita lihat. Kita buka di sini. Coba kita buka. Lukas 15 ayat 25 dan 27. Mana buktinya si sulung kena jebakan Batman si iblis. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia manggil salah seorang hamba dan bertanya padanya, apa artinya semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan yang kembali dengan sehat. Wow, luar biasa betul. Harusnya si sulung bagaimana? Puji Tuhan, luar biasa, terima kasih Tuhan. Doaku sudah kau jawab, betul? Halo? Adik kita yang hilang kembali kepada Tuhan. Harusnya kita bertepuk tangan, betul? Kita bersorak-sorai, kita bilang luar biasa Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Suamiku sekarang sudah berubah, istriku sudah berubah, anakku sudah berubah, betul? Pertanyaan, apakah si sulung happy? No, mana buktinya? Mari kita buka. Mari kita lihat ayatnya, ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Tidak main-main. There's something wrong. Harusnya kalau kita mendengar keluarga kita diselamatkan, bertobat, kembali pada Tuhan, cari Tuhan lagi, kita harusnya bahagia. Tapi ini si sulung boro-boro bahagia, yang ada dia marah, bahkan dia keluar dari pelayanan, keluar dari rumah Bapa. Dia ngambek besar. Apa yang salah? Ingat cerita tentang Yunus? Nabi Yunus, hamba Tuhan besar. Maka tadi saya bilang, iblis tahu di marketplace dia bisa gagal. Tapi dia sekarang targetnya orang-orang di gereja. Makanya hari-hari ini kita kalau tidak tangkap pesan Tuhan hari ini, jangan-jangan kita juga orang yang termasuk yang terhilang di gereja. Mari kita lihat ya, mana buktinya? Yunus 3 ayat 10. Waktu itu Yunus disuruh ke Niniwe, dia tidak mau. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, waktu itu akhirnya Yunus pergi ke Niniwe sesudah dia dimakan di perut ikan 3 hari. Dan akhirnya orang Niniwe bertobat. Perhatikan, ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesal Allah karena malapetaka yang telah dirancangkan terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ini berita bahagia gak? Bahagia dong. Kita pelayanan KKR, satu tempat yang tadinya gak kenal Tuhan. Tiba-tiba mereka bertobat semua, nangis semua kembali pada Tuhan. Harusnya kita bilang, haleluya, puji Tuhan, luar biasa, betul? Pertanyaan, apakah Yunus bahagia? Mari kita lihat Yunus 2. Supaya di tempat ini, jangan anggap enteng, hanya sekedar ada di gereja. Kalau kita gak nangkap pesan Tuhan hari ini bahaya. Yunus 4 ayat 1. Tapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, ayat 2 dan 3. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Perhatikan, doa yang sangat munafik dari orang yang dalam pelayanan. Mana buktinya? Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tidak main-main bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan ini baik-baik. Ini hamba Tuhan, nabi besar. Tapi kok bisa dia marah waktu orang kembali pada Tuhan. Si penjahat tadi, si pencuri, si pendusta tadi atau si mungkin pembunuh. Dia kembali pada Tuhan. Harusnya kan kita bertepuk tangan, betul? Ini kok malah dia marah. Berarti ada something wrong dengan hati Yunus. Ada something wrong dengan hati si sulung. Ini yang namanya the hidden sin. Dosa yang tidak kelihatan. Hati-hati. Secara tubuh kita ada di sini. Tapi kalau kita punya hati ada yang gak beres. Kita terhilang dalam gereja. Kita terhilang dalam pelayanan.
Ternyata bukan hanya si bungsu yang terhilang, si sulung juga. Tapi lebih parahnya kalau si bungsu sadar dosanya, main pelacur, foya-foya, minuman keras, narkoba, habiskan uang bapaknya. Si sulung gak sadar. Saya mau tanya, kalau saya sakit sekarang, kebetulan saya sakit, saya ketemu Dr. Yanto. Saya bilang, dok saya sakit. Sakit apa Bu Indri? Gak tahu, pokoknya sakit. Di mana sakitnya? Gak tahu. Kira-kira sehebat apapun dokter gak akan tahu dia kasih obatnya apa, betul. Karena kita nggak tahu, nggak sadar, tapi bilang sakit. Tapi kalau kau datang ke dokter dan bilang kayaknya kepala saya nyut-nyutan, asal saya khotbah di CK7 nyut-nyutan, kan bisa ketahuan. Betul, misalnya, betul. Ini dia nggak tahu apa-apa. Si sulung merasa nggak ada salah, ini yang paling bahaya. Karena bukan masalah dosa besar apa kecil. Kalau engkau tidak menyadari, bagaimana engkau bisa minta ampun? Kalau engkau tidak minta ampun, bagaimana kita bisa mendapat pertolongan Tuhan? Hati-hati. Ada 5 hidden sin dari si sulung ini. 5 dosa yang terselubung. Kita akan bongkar hari ini. Kalau ada di antara kita yang punya 1 saja, katakan Tuhan ampuni aku. Tuhan datang seperti si bungsu datang dengan nangis hancur hati. Sama Tuhan dibalikkan tangan semua. Halo? Halo? Mari kita lihat apa saja dosa yang tersembunyi itu. Oke, kita buka satu-satu. Semua ada di sini, ada di ayat ini. Yuk kita buka satu-satu ya. Makanya kalau kita betul-betul mau, kita mau kembali pada Tuhan. Simple, nih Mandalika. Banting setir. Hanya itu membuat engkau dan saya bisa mengalami kebaikan Tuhan semuanya. Jangan hanya si bungsu aja yang banting setir. Sulung juga harus banting setir. Apa dosa yang tersembunyi? Mari kita buka satu-satu. Kita buka ya. Dosa apa saja itu Bu Indri? Lukas 15 ayat 29 dan 30. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Apa yang pertama Bapak-bapak? Dia katakan telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang orang yang melayanin. Selalu pakai ini. Selalu pakai kalkulator. Selalu hitung-hitungan, kurang apa saya yang pelayanan, saya yang capek, saya semua kita hanya bicarakan tentang hitung-hitungan. Sorry to say, Yesus gak pernah hitung-hitungan loh. Mana buktinya? Kebaikan Tuhan gak pernah hitung-hitung. Buka Ratapan 3. Mari kita lihat apakah Yesus hitung-hitungan kepada kita. Ratapan 3 ayat 23 sampai dengan 24. 22 dan 23. Tak kesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap hari. Besar kesetiaanmu. Yesus gak pakai hitung-hitungan. Kita sering pakai hitung-hitungan. Aku yang capek. Aku yang sudah berkorban. Aku yang selalu ngalah. Aku dan aku. Kalau engkau dan saya masih seperti ini, pelayanan kita itu semuanya 0 di mata Tuhan. Ibadah kita semuanya 0 di mata Tuhan. Karena Tuhan paling alergi dengan orang yang suka hitung-hitungan. Mana buktinya? Buka Ulangan 9. Tuhan bilang sampai Tuhan alergi. 3 kali Tuhan ngomong hal yang sama. Ulangan 9 ayat 4. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa itulah Tuhan menghalau mereka daripadamu. Ayat berikutnya. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri ini. Tapi karena kefasikan bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat berikutnya. Dikatakan jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Allah memberikan padamu negeri yang baik itu untuk duduki. Sungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Tuhan paling alergi melihat orang yang suka hitung-hitungan. Halo? Bukti orang hitung-hitungan. Kalau Tuhan jawab doaku, aku baru mau ikut Tuhan. Kalau Tuhan pulihkan suamiku, aku baru mau melayani di CK7. Kalau Tuhan bantu utangku, makanya aku akan berikan perpuluhan. Halo, semakin engkau hitung-hitungan, semakin 0 di mata Tuhan. Amin. Halo. Karena muka yang suka hitung-hitungan tuh kelihatan seperti kalkulator di mata saya. Saya akan intip muka kalkulator di sini, betul? Dulu saya hitung-hitungan, saya nggak ngomong orang lain. Nih, makanya saya bilang kalau saya jujur, paket saya adalah paket si bungsu dan si sulung. Komplit dosa saya. Tapi lihat, waktu engkau datang hancur hati sama Tuhan, Tuhan ubahkan. Makanya bisa ada di CK7 hari ini. Haleluya, haleluya. Tuhan gak pernah cari orang yang sempurna. Tuhan mencari orang yang hancur hati. Karena Tuhan bilang aku dekat dengan orang yang hancur hati.
Dikatakan tadi, dia hitung-hitungan. Maafkan saya kalau engkau pakai syarat sama Tuhan. Kalau maka, itu orang hitung-hitungan. Tuhan gak suka dan sorry, produk hitung-hitungan bukan produk Allah, tapi produk si pendusta. Mana ayatnya? Mari kita buka. Karena semua ini ada ayatnya, jadi kalau tempat ini masuk ke hitung-hitungan, betul, capeknya saya loh Bu Indri, saya semua, bertobatlah kita, betul? Lukas 4 ayat 6 dan 7. Kata iblis kepadanya, segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan padamu, sebab semuanya telah diserahkan padaku dan aku memberikan pada siapa saja yang kuhendaki. Ayat berikutnya. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikku. Iblis hitung-hitungannya keras. No free lunch sama iblis. Lo gua kasih semua, tapi lo sembah gua. Gua kasih lo semua, lo mesti kompromi dengan dosa. Gua kasih semua, lo mesti menghalalkan segala cara. Itu gaya si jahat. Bukan gaya Tuhan. Tuhan bilang apa? Selalu baru rahmatku setiap hari. Tidak pernah habis-habisnya, beda. Maka di tempat ini walaupun kita ibadah, kita pelayanan, kita sibuk dengan kegiatan Senin sampai Sabtu. Tapi selalu hanya ngomong tentang jasa kita. Nol di mata Tuhan. Hari ini kalau itu masih gaya hidup kita, katakan Tuhan, aku mau datang kepadamu Bapa. Bebaskan aku dari roh yang suka ungkit-ungkit jasa. Sama Tuhan. Tinggal balikan tangan. That's number one. Yang kedua, daripada si sulung. Apa bukti yang kedua? Mari kita lihat. Dia kan tadi apa tadi? Dalam Lukas tadi, kita lihat ya. Coba ulang lagi Lukas yang tadi. Lukas 15 ayat 29 sampai dengan 30 tadi. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Saya mau tanya, ini melambangkan apa? Sombong rohani. Siapa sih kita bisa bikin semuanya? Tidak mungkin. Kalau kita bisa melakukan semua Taurat, semua firman, Yesus gak perlu datang ke dunia ini. Karena satu aja gak kita lakukan, kita sudah gagal untuk semua. Makanya Yesus datang karena dia tahu kita gak bisa melakukan semua. Ini orang bilang aku sudah lakukan semua. Siapa dia? Ini orang sombong rohani. Orang sombong rohani banyak di gereja. Halo? Dari mana ketahuan? Gampang menghakimin. Makanya kau bangkrut, kau gak kasih perpuluhan. Halo? Penghakiman milik Tuhan. Jangan coba-coba menghakimin. Kalau engkau ikut Tuhan, tapi engkau menghakim-hakimin. Jangan suka pakai ini. Dulu saya suka menghakimin. Makanya saya bilang aku sombong rohani. Karena saya merasa saya lebih pelayanan. Suami saya belum. Saya bilang memang kamu percuma gak bertobat. Gak ada perubahan tuh sama suami saya. Makin kau tunjuk, makin kau hakimin, makin tidak ada perubahan apa-apa. Karena Tuhan paling alergi dengan orang sombong. Betul kata Bapak tadi. Buka Yesaya, ayo kita lihat orang sombong. Coba kita lihat Yesaya 2:11. Manusia sombong akan direndahkan, orang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari ini. Jangan sombong. Kalau engkau dipakai Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Jangan bilang because of me. Karena aku makanya gereja ini hebat. Karena aku makanya suamiku berhasil. Karena aku makanya hutangku beres. Semua because of me. Itu orang sombong. Orang sombong akan direndahkan Tuhan. Waktu ada 2 orang di bait Allah. Satu pemungut cukai, satu lagi orang Farisi. Dia doanya apa? Tuhan, terima kasih aku tidak seperti pelacur-pelacur. Aku tidak seperti pemungut cukai. Aku kasih perpuluhan. Yang satu lagi pemungut cukai. Tuhan, aku berdosa. Apa kata Yesus? Orang ini yang tadi berkata aku berdosa, dia akan ditinggikan karena dia merendahkan hati. Orang yang tinggi hati tadi akan direndahkan. Jangan sombong di mata Tuhan. Amin. Karena muka orang sombong bisa saya lihat dari sini. Mukanya dengar firman gini. Tapi di sini semua orangnya baik-baik luar biasa, betul. CK7 luar biasa, betul. Ya, yes. Jangan cepat-cepat hakimin, jangan hakimi anakmu, jangan hakimi suamimu, jangan hakimin istrimu, jangan hakimin mertuamu. No, dengan kau hakimin, engkau menjadi orang yang terhilang. Iblis ketawa. Karena kita curi bagian Tuhan. Karena kata Tuhan apa? Penghakiman adalah milikku. Amin. Si sulung merasa dia udah paling rohani. Orang paling rohani betul begitu ya. Kalau ketemu orang, kita jangan bergaul sama dia. Kita kan anak-anak Tuhan. Hey, tahu dari mana anak Tuhan kalau engkau tidak ketemu dengan anak iblis? Terang gak akan kelihatan kalau di tempat terang. Dia harus ada tempat gelap, baru bisa kelihatan.
Jangan eksklusif, harus inklusif. Yesus inklusif, bukan eksklusif. Anak Tuhan harus seperti itu. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, mana buktinya bahwa si sulung terhilang? Mari kita lihat supaya kita betul-betul koreksi diri kita hari ini. Yang ketiga adalah apa? Mari kita lihat. Coba buka gambar kursi. Ya, orang yang sombong itu seperti ini. Ada 2 kursi. Yes, itu orang sombong. Mahkotanya di atas kursi, kasih karunia di bawah. Harusnya kita kasih karunia di atas, mahkota kita di bawah. Hati-hati. Yang ketiga mari kita lihat. Yang ketiga Lukas 15 ayat 30. Tapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur. Maka bapa menyembeli anak lembu tambun untuk dia. Ini nada yang bagaimana? Ini nada yang iri. Halo, kenapa? Karena dia merasa dia nggak dianggap. Hati-hati waktu engkau merasa kok saya nggak dihargai, kok saya nggak dianggap. Padahal saya kan sudah berbuat banyak. Kalau engkau masih butuh penghargaan dunia, engkau adalah pribadi yang insecure. Kasihan sekali pelayanan, tapi nggak yakin sama dirinya sendiri. Kalau nggak dihargai ngambek. Nanti kalau misalnya diundang kemari, tiba-tiba misalnya nggak dijemput sama bagian hospitality, jangan saya diundang di sini lagi. Betul. Satu kali saya diundang di satu gereja. Kebetulan gereja itu waktu itu saya datang terlambat, 10 menit terlambat, betul. Waktu saya masuk saya lihat di depan ada seorang bapak, saya yakin ini hamba Tuhan karena gaya hamba Tuhan kan beda ya. Ya, sambil buka Alkitab betul ya. Terus saya duduk di belakang. Mereka udah kasak kusuk di belakang orang gerejanya. Waduh, ada mereka nyamperin, Ibu Indri, maaf. Kenapa? Saya bilang tuh, iya, yang bagian penjadwalan sudah nggak di sini. Tapi dia nggak serah terima sama kita. Jadi kita nggak tahu siapa pendetanya. Karena kami pikir nggak ada pendeta, kami undang bapak itu. Ternyata ibu ada. Aduh Bu, dia bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Saya bilang tuh, no, Ibu gini aja. Kami sudah putuskan tadi, bagaimana caranya? Maksudnya apa? Gini aja Bu, kan waktu 1 jam, 30 menit dia, 30 menit Ibu katanya. Ya mana bisa, masa mimbar dibagi 2 betul? Ya gak bisa bilang jangan, it's okay. Kalau sampai saya yang terlambat, berarti Tuhan mau saya mendengar beliau. Dan saya sangat diberkatin. Hari-hari ini, kalau engkau membutuhkan penghargaan dari manusia, there is something wrong with us. Orang yang secure, orang yang sudah merasa dirinya adalah anak kesayangan Bapa, beda. Gak butuh pengakuan orang, gak butuh penghargaan orang. Karena Allah kita yang mengakui kita. Amin. Yes, nanti istri, saya udah capek masak Bu Indri. Gak dihargai, dimakan pun enggak, dilihat pun enggak. Malaikat yang makan makanan kita. Halo. Kalau engkau butuh penghargaan, ada yang salah sama kita. Itu si sulung, dia merasa gak dihargain. Dia cemburu. Orang yang punya masalah itu kelihatan waktu ada pemicunya. Waktu orang lebih diberkati dari engkau. Awalnya kau bilang, I'm okay. Tapi waktu kau lihat, kok bisa? Kan itu anak baru, kok bisa dipakai luar biasa? Mulai timbul iri. Berarti ada yang gak beres dengan kita. Karena orang yang secure, mau orang lain dipakai lebih luar biasa, mau orang kaya lebih pakai luar biasa, mau orang lebih cantik luar biasa, it's okay. Aku juga adalah anak kesayangan Bapa. Amin. Halo, dulu saya orang yang tidak secure. Asal bertemu dengan keluarga saya minder luar biasa. Minder, karena kakak-kakak saya luar biasa, semuanya diberkatin luar biasa. Kalau mereka cerita-cerita itu nanti bilang, ayo, aduh kemana weekend kemana, di Paris, luar biasa kupingku panas dingin begitu. Makanya aku makin minder. Kalau aku foto sama mereka foto dengan berlian 10 karat di depan. Saya di belakang, hanya kuping saya yang kelihatan. Tapi waktu aku tahu, aku gak butuh penghargaan dunia. Karena Bapakku menerima aku apa adanya. Aku adalah anak kesayangan Bapak, beda. Makanya sekarang kalau foto, aku paling depan dan tengah. Inilah dadaku, mana dadamu? Beda. Jadi kalau engkau minder, something wrong with us. Jangan anggap minder itu adalah satu hal yang biasa, itu dosa. Minder bukan rendah hati, minder rendah diri. Dan Tuhan tidak mau kita minder, karena kita adalah anak kesayangan Bapa. Amin. Yang keempat, mari kita lihat Lukas yang berikutnya. Yang pertama tadi adalah apa? Orang yang suka hitung-hitungan. Yang kedua adalah apa? Orang yang sombong rohani. Yang ketiga adalah apa? Orang yang feel insecure, betul? Minder. Yang keempat adalah apa? Mari kita lihat. Dikatakan tadi, makanya anak itu dia keluar, betul? Halo? Dia gak masuk rumah Bapak, betul?
Ini bicara tentang apa? Ini produk yang sensi. Tahu sensi apa? Sensitif. Langsung keluar, udah nggak usah lagi. Nanti kalau dalam pelayanan misalnya merasa nggak cocok, udah saya mundur aja. Dikit-dikit ngancam. Nanti dalam keluarga, dalam pernikahan, kalau ribut-ribut, ya udah cerai aja. Ada yang salah sama kita. Percuma kita pelayanan kalau engkau seperti ini karena mundur itu bukan kesukaan Tuhan. Halo, jangan sensi. Yesus gak sensi. Yesus diapain? Diludahin. Blah. Yesus diapain? Ditampar. Yesus diapain? Ditendang. Tapi Yesus tidak sensi. Buktinya apa? Bapa, ampuni dosa mereka. Mereka gak tahu apa yang diperbuat. Orang Kristen harusnya seperti itu. Jangan gampang sensi. Amin. Halo. Nanti ya. Dulu saya orangnya sensi. Kalau Pak Ari misalnya agak macem-macem, suami saya macem-macem. Ya udah, kamu cari aja yang lain. Ya udah, mentang-mentang saya lebih tua. Ya udah. Padahal ngakunya pelayanan. No. Sekarang mau ada yang lebih muda dari aku, tetap aku yakin aku punya sinar kemuliaan Tuhan. Wah, beda, Bo. Beda. Makanya tinggal koreksi hari ini. Kalau engkau ada sensi, engkau ada minder, engkau ada feel insecure, engkau suka hitung-hitungan, engkau dikatakan tadi apa yang kedua tadi? Yang sombong rohani, bereskan hari ini. Dan yang terakhir, mari kita lihat apa yang terakhir. Kita lihat. Nah, orang yang sensi itu kayak gini. Betul? Kayak kerupuk. Kerupuk ini enak makan rujak di Bandung. Tapi kalau udah hancur gini, udah memble, mana bisa dipakai lagi. Stop sensi, betul? Karena muka-muka orang yang sensi saya bisa lihat di sini. Blow on. Karena dulu saya sensi, maka saya berani ngomong. Sekarang aku emang gue pikirin, gak ada urusan. Dulu kalau saya ada lihat cewek-cewek cantik ngobrol sama suami saya makin minder, makin ngumpat. Kalau sekarang saya bilang, jangan dekat lagi gue ya, saya bilang. Itu kan milik gue. Beda, halo. Nah yang kelima mari kita lihat. Yang kelima, Lukas 15 ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Saya ulang, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 31 dan 32, kata ayahnya padanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali karena ia telah hilang dan didapat kembali. Luar biasa. Perhatikan tadi dikatakan apa? Dikatakan di sini, anakku, aku punya, kau punya. Dan kita harusnya bersyukur anakku yang hilang sudah kembali. Artinya apa? Si anak sulung pelayanan bertahun-tahun, ibadah bertahun-tahun tapi dia tidak kenal Allahnya. Fatal, ini fatal abis. Kita pikir kita ibadah, kita udah kenal Yesus. Buktinya dia gak kenal. Kalau dia kenal Yesus, dia gak akan pernah minta berkat kelas kambing. Berkat kita berkat anak raja loh. Jangan cari yang remah-remahnya. Berkat kita tuh berkat anak raja. Makan bersama-sama dengan bapak kita, dengan mempelai kita. Di sana ada gajah goreng, harimau panggang, semua ada. Si anak ini hanya masalahkan kambing. Karena dia gak kenal siapa Allahnya. Dia gak tahu siapa dirinya. Dan yang kedua dia gak kenal siapa Allahnya yang penuh kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Diberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan gak mau satupun kita binasa. Dan akhirnya memang anak ini tidak hilang. Bapaknya keluar rumah. Dia ajak masuk ke dalam. Dan akhirnya anak ini pun selamat. Tepuk tanganlah Tuhan Yesus. Apapun keberadaanmu, mau si sulung, mau si bungsu, Tuhan tetap mencari kita. Karena Tuhan gak mau satupun kita binasa. Sebagai ayat terakhir, kita undang pemusik, Kejadian. Kita buka Kejadian 6, ayat 7 sampai dengan 8.
Waktu itu Nuh membangun bahtera, betul? Kita tahu ceritanya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Perhatikan ayat ke-8. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saya mau tanya. Apa hanya Nuh yang dapat kasih karunia? Waktu saya baca pertama ayat ini, saya pikir hanya Nuh yang mendapat kasih karunia. Ternyata enggak loh. Tuhan mau setiap kita mendapat kasih karunia di tempat ini. Buktinya apa? Waktu kita sudah terima Yesus, kita harus memelihara keselamatan kita dengan takut akan gentar. Betul? Ingat yang saya sampaikan tadi Filipi 2 ayat 12? Nah, bagaimana caranya untuk memelihara keselamatan kita? Bangun bahtera. That's it. Mungkin apa maksudnya Bu Indri bangun bahtera? Apa kita semua bangun kapal? No. Bangun bahtera berbicara tentang apa? Bahteranya bukan bahtera kecil. 50 kali 30. Itu kurang lebih 6.000 meter square. Belum lagi tingginya ada 20 hasta. Ini bahtera besar. Dibangun gak 1 hari 2 hari. Rumah sekarang kita lihat mall dibangun. Sekarang udah zaman canggih pakai AI, pakai robot bisa. Zaman dulu orang harus ambil kayu dari pohon, dari bukit. Itu makan waktu yang lama. Dan kalau engkau baca berapa lama kurang lebih dibangun bahtera, itu hampir 120 tahun. Jadi bayangkan ada waktu 120 tahun untuk orang-orang di sana untuk membangun bahtera. Tapi mereka menganggap enteng. Seperti kita di tempat ini. Alah, Yesusnya kapan datang? Bilangnya sudah dekat. Tapi buktinya enggak ada. Padahal ada kesempatan untuk dapat kasih karunia waktu kita bangun bahtera. Apa bangun bahtera? Bahtera bicara tentang komitmen. Enggak mungkin orang bisa bangun bahtera kalau enggak ada komitmen. Betul? Kalau sekarang bangun hari ini, besok enggak bangun, enggak akan selesai itu bahtera. Yang kedua, bicara tentang apa? Siap bayar harga. Halo. Karena mesti beli paku, beli mata gergaji. Ini bayar harga. Apa yang kita bayar? Harga diri kita kadang-kadang diinjak-injak seperti dulos. Kalau engkau tidak mau harga dirimu diinjak-injak, mimpi kali bangun bahtera. Makanya enggak heran kita hilang. Dikatakan harga mati. Taat itu harga mati. Nuh taat. Apalagi enggak sensi. Orang-orang bisa bilang ini, lu gila ya, ngapain lu ibadah hari Minggu kurang kerjaan jam 4.30. Kalau si Nuh dibilang, ngapain lu bangun bahtera? Kalau dia sensi, enggak jadi bangun bahtera loh. Ada kalanya kita mendengar omong-omongan yang enggak enak di telinga. Tapi kalau engkau mau komitmen sama Tuhan, bodoh amat mau omongan orang. Dan yang luar biasa lagi, tidak mempertanyakan Tuhan. Nuh enggak pertanyakan, kapan Tuhan datang? Kapan? Bodoh amat. Yang penting dia bangun bahtera, dia selesaikan. Dan sesudah bahtera selesai, air bah turun. Dari bawah pun turun air 40 hari, 40 malam. Dan keluarganya selamat. Semua orang mau diselamatkan. Tapi tergantung kita. Orang bangun bahtera, itu pasti punya warna ikut Tuhan. Ini warnanya merah. Saya letakkan di kepala saya merah. Saya buat di meja ini warna merah. Saya buang sekarang di ujung sana pun itu warna merah. Harus punya warna ikut Tuhan. Jangan Kristen bunglon. Orang yang bangun bahtera itu punya warna. Dan iblis tidak suka. Iblis tidak suka. Iblis tidak suka kalau kita selamat. Hari-hari ini iblis pakai rantainya warna kuning. Kesannya lucu. Tapi selucu-lucunya rantai. Kalau tanganmu diikat, makanya gak heran sampai hari ini kau pelit. Kalau kaki kita diikat, makanya gak heran sampai hari ini gak pernah bawa jiwa sama Tuhan. Kalau kita punya mata diikat, makanya gak heran kita gak bisa melihat kebaikan Tuhan. Tapi iblis lihat, kalau pakai rantai saya gagal. Buktinya si bungsu bertobat. Dia gak pakai rantai, dia pakai ini sekarang. Ini apa? Pita. Halo, ikatan pita si iblis. Engkau pikir dengan sekarang kita pelayanan, kita bisa untuk melepaskan ikatan. Perhatikan baik-baik, lihat ini gunting. Gak bisa tuh. Kegiatan rohani gak menyelamatkan. Pengetahuan rohani gak menyelamatkan. Seminar rohani pun gak menyelamatkan. Tahu apa yang bisa menyelamatkan kita dari ikatan si jahat? Tahu apa? Nih, walaupun guntingnya kecil. Guntingnya kecil. Tapi ini bicara tentang orang yang hancur hati datang pada Yesus.
Makanya walaupun gak kelihatan dunia, tapi Tuhan perhitungkan. Makanya engkau bisa lepas daripada ikatan si jahat. Hari-hari ini modal kita untuk kita bisa mengalami kasih karunia Tuhan yang melimpah. Berkat Tuhan yang melimpah. Sadari keadaan kita. Kalau ada yang gak beres, katakan Tuhan, aku mau bertobat kembali kepadamu. Dan Tuhan mengembalikan semuanya. Tuhan memberkati. Saya undang kita berdiri. Ambil keputusan hari ini. Yang terhilang ternyata banyak di gereja. Karena suka hitung-hitungan. Karena masih minder, gak percaya diri. Masih sombong rohani. Kita tidak kenal siapa Allah kita. Ayo bangun bahtera. Masih ada kesempatan. Kita gak tahu kapan Tuhan datang. Tapi the bahtera is still built. Masih tetap lagi dibangun. Punya komitmen ikut Tuhan. Punya warna ikut Tuhan. Sekali Yesus tapi Yesus. Jangan jual hanya gara-gara kacang merah. Kacang merah bicara tentang cuan, jodoh, posisi, apapun itu. Dan jangan sombong rohani. Jangan hakimi orang. Kalau kita bisa baik, itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada lebih daripada itu. Tuhan berkati. Yesus Tuhan Yes. dan Allah kami. Amin. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, anak-anak muda, anak-anakku di tempat ini, siapapun kita di tempat ini. Renungkan firman yang disampaikan tadi. Ada si bungsu, ada si sulung. Dua-duanya awalnya terhilang. Yang satu terhilang di luar sana, di tempat yang tidak layak menurut kita. Tapi waktu dia menyadari dosanya, dia bertobat. Bapak peluk dia, Bapak berikan kasut, jubah, cincin, dan makan bersama dengan Bapa di surga. Si sulung ada di gereja, tapi iblis begitu liciknya membuat dia tidak menyadari kesalahannya. Hari ini yang manapun kita, entah si sulung, entah si bungsu, datang kepada Tuhan. Katakan, Bapa, aku menyadari keadaanku. Ternyata ini Bapa penyebab kenapa aku tidak bisa mengalami janji-janji-Mu. Aku menyesal, aku bertobat, aku mau datang ke hadapan-Mu. Waktu kita baru niat saja di hati kita, Bapa di surga melihat dari atas. Dia datang melihat kita, dia akan peluk kita, dia akan berikan kita jubah, kasut, cincin, dan akan makan bersama-sama dengan dia. Hari ini apapun yang menjadi penghalang, dosa-dosa yang terselubung, baik itu suka hitung-hitungan, baik itu suka merasa diri lebih rohani dibanding yang lain, baik itu feel insecure, merasa butuh penghargaan dunia. Ada yang salah dengan kita. Yang keempat, kalau kita selama ini sensi, mau mundur, itu juga bukan daripada Tuhan. Dan yang kelima, kenali Allah-Mu. Allah kita adalah Allah yang baik. Dia tidak mau satu pun kita binasa. Siapapun kita hari ini, kalau engkau dan saya mungkin termasuk si sulung dan si bungsu, angkat tanganmu. Kita butuh dia, kita butuh Yesus. Hati yang hancur Tuhan sangat hargai. Hati yang hancur sangat Tuhan respect. Tuhan bukan respect pada orang kaya. Tuhan respect pada orang yang hancur hati seperti Maria Magdalena. Orang yang hancur hati seperti Paulus. Orang yang hancur hati seperti Petrus menangis menyesali dosanya.
Kalau engkau dan saya ada, angkat tanganmu di tempat, tidak usah lihat kanan kiri, bodoh amat dengan kanan kiri. Hari ini kita mau pulang dari tempat ini dengan kemenangan. Karena janji Tuhan, engkau akan makan bersama-sama dengan aku. Akan berikan kasut, jubah dan juga cincin. Sebagai bukti engkau adalah anak kesayanganku. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Berkat kita bukan berkat yang kecil, bukan berkat remah-remah, bukan berkat kelas kambing, tapi berkat anak raja. Kalau engkau mau, kalau engkau sungguh-sungguh menyesali, angkat tanganmu di tempat, kita ulangi sekali lagi lagu ini. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami. Inilah kami Tuhan. Engkau layak menerima pujian. Yes, terima kasih Tuhan. Hormat dan kuasa, sebab kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Mari kau yang percaya saudara, mari angkat tanganmu sama-sama saudara, semangat katakan pada Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Biar firman ini menjadi dasar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami pulang, kami membawa firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dan kami melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama kita katakan amin. Dan puji Tuhan, silakan Bapak saudara semua mengucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu Evangelis Indri Pardede. Masih itu firman Tuhan terus memberkati ibu dan juga keluarga yang ada. Baik, kita akan memberikan persembahan saudara. Mari persiapkan persembahan bagi Tuhan. Saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya. Dengan cepat nanti teman-teman pengerja yang memakai jaket merah akan membantu saudara. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi atau layar. Dan pastikan penerima atas nama kolektor GBI PRJ. Baik, kalau sudah dipersiapkan persembahan saudara, dengan hormat sekali lagi saya undang sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan doa deklarasi untuk persembahan dan nanti langsung ditutup oleh doa berkat. Mari terlebih dulu sama-sama dengan iman kita deklarasikan doa persembahan kita pada hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman. Kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu mereka persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Mari bersama-sama persiapkan hati saudara. Mari angkat tangan bersama-sama menerima doa berkat. Mari bersama-sama katakan pada Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami membawa persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dan saat ini kami bersama dengan jemaat-Mu berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Ibu Indri Pardede Tuhan. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau sudah mengutus hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Jemaat PRJ di sore hari ini Tuhan.
Dan kami mau firman itu Tuhan. Dan kami mau lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Berkati Tuhan Ibu Indri Pardede. Berkati keluarganya Tuhan. Engkau lindungi dan jagai, sertai Tuhan. Dan kami percaya dimanapun hamba-Mu ini berada, suara kebenaran, yaitu firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Roh Kudus, terima kasih buat pengurapan-Mu atas hamba-Mu ini. Kami mau serahkan Tuhan hamba-Mu dan keluarganya ke dalam tangan Engkau. Sekarang jemaat, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa yang di sorga. Pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa yang di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai sore hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemput di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon, yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung.
Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as healer atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.